نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Kalau podo ngucap sapa rusul kita la rusul Rabbuna te pengiran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna utai dawa Rabbuna ku jare numaku majral kosami kaya mlakune kosam mane fungsine padha mek kosam wa zida lan den tambahno patak kiduna kiki lan dawa Rabbuna ya alam wa bilami lan lam teng lamur salun nggih tak yektine kados innal insana lafi kusinela sing boten lalanafi boten la pendek lafi kusrin sing lane niku lamur salun niku jenenge napa latakit napa latak wazida lan den tambahno apa atakiku takkit bi lan dawuh Rabbuna ya alam wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi kusrin alama ing atase perkara koblau kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatul ingkari krana tambahe oleh ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamursalun inna yustawfid saat temen kita ilaikum maring sira kabeh lamursalun ini den tugas kita wa ma'alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas tabligu tegese nyampeano al-bayinu kang jelas azairu kang zahir bil adillah iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas waya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros dugam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian jadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya ilmayyiti lan kaya dene muridno mayit kalau padha ngucap sapa ahlul Korea atau ashabul Korea inna sak temne kita tato yarna iku nampa elek kita tato yarna nampa elek kita masa amna tegese dadi elek kita mangke nasib kita ora apik dipun sebab sira kabeh gara-gara ana kuwe dadi nasib kita ndak lebih baik ing kita ilmatori misalnya krana putus udan ana sing kita bisa begitu kan sebab sira kabeh la illam tantar lamun ora mendo sira kabeh utahe la mungkosamin lam kosam lam sing nganggo autiah lil kosam dari kata wawa la illam tantar kowe nek ora leren sangka dakwah lanar gimana yaktine bakal ngrajam ingsun kum sira kabeh diujaro iklan waktu terus riyen para dai iki diancam waktu saiki paling sangune kurang diancam jadi kena nyek kecaman niku ganggune no riyen niku nak dakwah niku diancam saiki paling kurang sami no sing ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara iki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa ada pun siksa alimun kang larakno dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita ancamane kaum muklimun sing kang larakno kalau padha jawab sapa al mursalun ya wae kan sampeyan hafal kabeh anggap hafal yakin iki kowe kareng hafal maknane beberapa maknane lagi nampa kramate kudu itu awas. Kalau pada ngucap sopo al-mursalin dawa sopo al-mursalin to irukum utawi ngerasa elek sira kabeh to nasib elek sira kabeh ta isukmukum tegese nasib elek sira kabeh iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian ora salah dari rusul-rusul itu kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya babe bikufrikum lan kekafiran sira kabeh aing dzikirtum utai dau ain hamzah istifham hamzah istifham takolatkan manjing apa hamzah istifham ala ini atas in asar yang bersara di hamzah kang ikut wafi hamzah lan ikut tetap ing dalam hamzah ain at-tahqiq wa tahqiq kados karya kita ain wa tasidan tasil wa idkhalu alifan lan ngabona alif benaha ing dalam antarane hamzah diwajah lan wajah loro idkhal antarane tahqiq lan tasil wa bina ukur antarane hamzah sing aing zikirtu umpama gelem den elingno sira kabeh ku tambah apik sajane kowe iku waras nek ben eling ikum tegese den nasihati sira kabeh wa kuwudum lan den wedekno sira kabeh wajah syarti utawi jawab syarat iku mangke penting tato yarkum yen nek dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kubur sira kabeh bahwa iki ku makhluk istifhami panggonan istifham wal murad uterang sing kersakno iklan iki atau iku melehno orang bahasa Indonesia ini menegur secara keras tauhid
bal antum balik di sira kabeh kaum musyrikun kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al-hadda ing batas wong kabeh dianggap ngliwati batas disirkikum sebab sirik sira kabeh melakukan sirik itu menyekutukan Tuhan menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu sirik wajah alan teko min aksal madinati sangi ujung kota sapa rajulun wong lanang wa te rajul Habib an-Najjar itu jenenge Habib an-Najjar karena ana sapa al-Habib ukat amanah teman-teman iman sapa Habib kudu kulit lan ujung wa manziluhu te panggonane Habib fi aksal baladi ana ujung daerah ujung kota oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune macane ampun aduan banget jadi nek aduan musuh nek aduan melayu napa banter lama sampai asmangsane krungu sapa Habib an-Najjar ditakdikil komik lan oleh gorono kaum ar-rusul ing boro utusan ketika umatnya itu mendustakan para rasul si Habib an-Najjar tadi lari ngandani para kaume ya kaum iki kaum iki kita biu anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno kita biu anuta sira kabeh takkid jenil awal dawuh kita biu iku anut naukiti sewu sing awal ya ukuran rasul orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah seorang lagi orang yang layak merasa utusannya Allah iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun anuta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kumi sira kabeh ora njaluk ajrun imbalan ala risalati ing atase katugasane man jadi al-mursalin ukurannya gampang orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halete wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Jadi ya ikhlas ya tidak goblok. Namanya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pengiran. Fakila moko didawono lagu maring Habib an-Najjar anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Fakola moko dawuh sapa Habib an-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa wuli kedhi ingsun la a'budu ora nyembah ingsun Allah di ingkang fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun kala kok gawe sapa ladine ingsun elamane ati serana penghalang mujud di kedhi ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkon-mengkon kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mau disambuse mati. Fa jazikum mongko males sapa wong kemi sira kabeh dikufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin ini surat terkenal sing oleh ngarteno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Umum maknanya buatan khusus sih maknanya buatan apa? Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu di pasir itu ada yang cari aman itu pokoknya tidak resiko. Kemudian biasanya Allahu a'lamu bimuradihi tidak. Gampangannya muni Allahu napa alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya Allah, rahasianya Allah atau rahasianya Tuhan. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali matur, sebetulnya ada solusinya, yaitu istiqomah. Berkali-kali kita kalau baca juga, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala yakin, jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, hingga settingnya berarti begini, yakin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, yakin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad
saya tidak menurunkan Quran ke kamu supaya kamu celah. Jadi dari istiqmalnya kalimat juga settingnya juga fiatul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Nabi. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin Allahu a'lamu bimuradihi gitu. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal juga jangan merubah ikhtiyat. Sehingga kita tetap ada sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin hakikatullah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detail. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Nah, kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya temen cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to. Ojo kok PPP malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh ya gak Yasin tok sak terusé yo ora roh. Paham ya? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kira liyane Yasin. Saya kita bedheki ayo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane apa? Kan ya padha ngene wa alam. Anak gue super wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya aku nak goblok untuk justifikasi. Modelnya untuk soalnya nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masih gue tak takut halal haram juga. Potongan roh itu bakat, nopo. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya Yasin, Toha. Tapi kalau siatul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha tentu kami lekan Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3. Hari ini pokoknya ngalim keren. Keempat, ben gimana sing di pondok ke darahnya murid temalim. Senajan toy kopi paste, pokoknya bebo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo, abajadun, hawazun, hatoyakun, amanun, sa'afasun, torosun, tasahuda. Itu ada apa? Namanya A berapa? Irohin. Di sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Itu nak rambut cerita langsung lurus. Terus apa? A biro 1 ba 2. Ayo terus no 0102 terus. Baja gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato to berarti 9 ya. Hato ya 10 ya. Kun 20. Terus
sing hal khatoya kun abadun ha berarti papat abadun ha 5 oh berarti mau piro tok songo tok songo ha 5 leres gitu kok mamang Mustafa mesti menang bab itu kan dia menang dan aku tawakal langsung gelem berarti tok itu songo ya ha 5 berarti piro 14 sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri no atau wayahe napa bulan purnama itu kan 14 15 awalul badri sing kecelo ayamul bid itu piro nek umumnya poso bid itu 13 atau 14 13 ya sampai sing karuan 14 itu 14 15 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja toha itu 14 itu berarti awalul kotamamul badri itu 14 kalian itu. Iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta sama. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Itu sirinya gini jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf. Kok anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora didarani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pindah kawan welas. Mulane sekawan welas 15 16 mulai jinggo itu koyo 14 yang mirip 15 yang mirip 16 paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu lucu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Kak berapa, men berapa? Hadihi umur umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wawahu. Lah aku itu makome milih sing paling mesti bener. Jadi makome paling bener ya paling goblok mau. Jadi paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wawahu. Alah, gayamu koyo ora roh Yasin tok. Liyane Yasin ya. Jadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam tuh. Bareng tak takoki awalam ya alladzina kafaru annas samawati wal ardu kanat ratqan fafatahna majabe ya. Wah. Jadi itu super. Mane Allah sayang gitu. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Kok nak pinter malah menurut akal saya. Mari sombong. Ada digoblokno terus muni wawahu. Ane sing gitu paham ya. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong itu sopan itu apa? Berarti goblok. Apa? Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pengiran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ono gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, aku wae alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Rugen mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran semuanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Ruting gendut umur 16 cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik dari PCR itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendasar. Ketika kancamu sing goblok Quran rapal, kitab ora alim, urip ning Gunung Kidul, ning Jepang melarat kan urip ning Gunung Kidul.
Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Kalau bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim murid nang pedalaman. Akhirnya dia masjid dia madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah melok ngenyek dosa kowe malah. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Karena aku tetap hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat minat. Tapi coba terus gedeng pengajian ya uripe masjid itu nak pengajian. Tapi dia ini kudu taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang bisa. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus dizakati. Ya zakati apa saja. Jadi masjid juga orang bisa duit tenan. Jika masjid ini lebih nggak urip, jika pondok ya, paling penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari gue anak bujune zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 Makanya Syaiban Ar-Ra'i ketika ditanya zakat menurut kamu berapa? Dari Syaiban Ar-Ra'i zakat yang kuas atau wong am? Wong kuas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut bisa. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain lebih bisa. Karena kalau kenal udah di luar ngaji paling misalnya aku di daerah santri juga di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tasih. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun. Nah, tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Mulang semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah atap mari ruwet. Jadi ulama dulu sampai seperti masyhur gitu Imam Syafi'i itu sampai tak figuran. Wadibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un min sebagai riwayat harfun min. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, enggak suka haid piye, nak tolak piye, ijab piye. Kemudian enggak perlu kenal saya katanya. Karena dia yang diinginkan adalah semegare ilmu Allah Subhanahu. Orang tergimana umat sakmene ini nanti rombongan wali songo selisih biru. Iku mergawe gitu apa. Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman aku. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradihi dzalik. Problemnya pertanyaan Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Det. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mem merujuk. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap menghentikan wallahu. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampeyan semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Sing makom dhuwur napa? Taman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kok milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur lunut nang omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe.
Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure alasannya apa? Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihah. Jadi setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibana untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya enggak. Jadi setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi. Mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal. Kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung boten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu a'lam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu a'lam. Sholatullah salamullah ala wallahu a'lam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Ya makanya kita tak warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-setengah. Ya nopo? Setengah-setengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Tuhan yang Muhammad? Anggap aja kok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai ser itu tanggal 5 Badri. Nah, kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14 5 hingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 4. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad tunjuk keliru ya, seperti itu pun kita butuh sanad. Saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad, kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, tak jadi sholatullah salamullah ala Toha ala wallahu a'lam bareng wa alam mbok sifati Rasulullah, kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ya jelas pinter. Besok ora ngaji yang pinter. Besok ora sampean kados pinter, no? Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota, ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jenisnya Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan, ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Dan harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten
bisa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Apa? Basyiru apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dong nak ke dakwah gawe gampang, itu gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Kon sistemnya tak 3 juta. Lan nerangno ilmu ra jelas manfaate akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir, biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, to ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, kitope ya gampang. Masyarakat iki gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa. Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat iki turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyonton ambek selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Ya ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Tuwenang yang pede ta kok subhanallah, subhanallah zaman akhir zaman. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ingin iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ketakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa iku dongane ngaji. Ora sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya iya nak ngaji iku. Mana takoki dongane ngaji ya, bismika Allahumma ahya bismika wa mergo agar ngaji. Tuh. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes kanca kula. Ya tak warai dhisik, saiki pinter. Protes. Kenapa kok sunnah? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merasakan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge itu. Jadi, mulane kula nu dadi kiai wis lega atine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung kira ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Hingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Joko. Joko dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawar. Aku rasa Jogja tenan pura, tapi untuk Arwan untuk Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawar untuk Jogja. Terus Mbak Sunan Bonang punya murid Mbak Soleh yang sampai Sarang. Itu mulai dulu gitu. Hingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya abahnya Sunan Ampel, Mbak Ibrahim Nabi Asmorokan. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya, namanya Ibrahim Nabi Asmorokan. Nah, kesarape As-Samarqandi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Ibro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Sempo itu ke Thailand apa yang mana? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi tak jadi rapati Kamboja, kok roh itu Kamboja, ora roh. Pokoknya Cempo lah. Ya kalau nggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, itu angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel, orang wong sufi angel. Mergo wis terjustifikasi penting nak paham muni wallahu a'lam. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab.
Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Gue biasanya nulis itu rada golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Kempar. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri Kempar. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah cara simpulan. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab belajar. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Intisab nasab maupun intisab nasab ini penting sekali. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi karena kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi nasab. Jadi wong sing wis gagal nasab niki iku iso intisab nabi lewat nasab sa yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul. Jadi gue sekali ra alim wis taqabbal wa minkum taqabbal ya kari. Habib ora ye ora gus ora alim ora sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya itu kayak ono penggemar itu. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi. Syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung biro, umal puro, waman haulah. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisa. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Nah, dalam konteks ini Habib Anad ya disebut wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah, ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sadar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek ku domek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah, kelakuan kok ngono apa-apa. Paham? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah itu ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah ini. Yo kula gadah cerita niki demi kebenaran kula ungkap. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowet. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abang. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafid. Sekarang saya teruskan jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu. Dulu bapak ke situ tempat terpower, arah terpower iso munggah. Saya masih ingat kecilnya tidak ke sana. Sekarang yang dulu dibina bapak itu jadi tujuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih bisa lakukan. Kadang ya terus keren.
Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan sama punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu santri yang ngaji di saya tak punya karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa binaan. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, kok terus kene kosong. Kadang tuke wayoan kok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang ku binane ra kasil tapi wayohe kasil. Ya wong akeh ya sing macam-macam. Ora usah protes. Kok nang protes ustaz juga manusia, jawabe omong ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono ya. Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu Medina. Kita beri contoh. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus ke mana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, pokoknya Syam, Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya di kitabillah, kamu panduannya ya kitabillah. Kalau enggak bagi sunnati Rasulullah. Kalau enggak al-khijil asbah bil asbah wan nazir bil nazir. Ya mirip-miripkan, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Hingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nazir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih hal fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan tuh. Nah ini Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasan aslinya ya asli, cuma kan dia alasan loh. Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Kok ketara ke pinter ta ora? Juga aku cek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin itu orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak fikir. Ngono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ya jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal mau demi jima itu. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu badem iku? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti ora iso
Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Wes sak Mustofa khusuk lah cara wong Arab sing payu bangir. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Ora sereten sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak mangan kelet kabeh bingung. Suwe-suwe ning Jogja kulino. Nah dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Dhisik saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleten. Pertama keleleten. Aneh cara daerah kula kan napa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Kowe ora tau maknane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax kene bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kalau untuk barokah ulama-ulama sing maupun sing desa. Sehingga secara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Oke, kita nah jima itu dianggap terlalu serem. Kenapa? Ini serem tuh misalnya gini, gue bertamu gue nih Rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyelek kamar ya gue jima bujuku. Kurang ajar tuh, tamu gue kurang ajar tuh. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Malik. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, disebut qiyas. Saiki wong malah bergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana qiyas. Justru Nabi menyuruh kita pakai qiyas karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai qiyas. Saya ini orang oleh qiyas buku sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gremel lagi. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Mulane tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kalau di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Kita dari sing kita kubu sebelah modern. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku ya ada usah dihukum bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah, kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Kode cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, pangeran sing mutusno. Karena ngene ku padha lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lah opo. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu ya nguyu, timbang nguyu ning masjid. Sing kepengen salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek rugen Mustofa ngono. Ape sahabat monggo to. Ya monggo.
Tapi jagungan nggih mau biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh. Kok salat dia. Jadi dulu Nabi itu malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah solat fardu dan solat sunnah. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, menurutku jenenge kiai. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah solat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah solat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ada cocok terusah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo. Ya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo driji. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedheki, kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedekanmu. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-fikin nazir binazir hukum semirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni pengganti nabok ibu dulu. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Barang dia ini dilapuri dan kan jogeman nabok ibu dulu. Gang Romulan bojone kan lapor aku, Gus ani mboten naboi nyadu. Bareng kan tak celuk, "Ben, kok cek nyadui piye?" Jare sing haram naboi Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, "Yo aja nyadui." Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembar nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Pemilih di cerdas ngono, terus takoi sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tuwa mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia muni jancuk Bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni-muni. Tuh ya muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-fikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ingat. Para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu, Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nasiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng juga. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji. Disumpekno bisa kan sumpek double stres malah ngel-ngel wong jadi tidak guyon ae ben rileks lali utang sebenarnya no? Mergo nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira pokoke teko ngaji ra paham lah swarga pokoke kayak berita gembira tenan apa ora sok ben kok tekane sok ben ya agak-agak tenan aku ikhlas ya tenan. Yo kowe ngaji be aku mesti swarga asal ikhlas. Ana tambahane asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-fikin nazir bin nazir wal al-bah bin nazir. Ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nazir. Jadi cari mirip-mirip. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah kupo, bukan sampai satu. Titik terus telak.
itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik keelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab kamu sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, dong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar teks. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah apa ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tabar tahu. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Terus saya tak takoki, tapi salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud yang Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu badu'e sakni sore aliyah, sakni sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sak dhuwure. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat tetap sah ta ora? Kayak sujud ning gone daerah-daerah kayak ning Arab lho, nek waya haji sujud ning bokong. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. Umumatus syar'i mahsusatun bimana qalahu ulama apa lho. Sampeyan darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoknya penting hafal. Ya umumatus syar'i mahsusatun bimana qalahu ulama. Bagaimana kolara ulama Islam. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab ya. Nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayu kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Selain haram rawan dibaca nak begini mudhuro. Ya haram plus rawan. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, kono bocah ayu pelintir ning selokan. Terus bebaro. Kok bebaro kan haram kus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas iki. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong saleh lah nek haji belum ra gelem mbok pramugari. Kan gak ada pramugari Pak Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi belum ragilem kan dia delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah, saya gitu orang canom-nom nakal. Gus kula delok cawe wedok tapi muamalah ngopi. Aduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga marang Jakarta, kepengin ngopi terus mandeg. Kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhe, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lah itu beda. Ya, jadi beda wae. Nak kepen halal ya.
Kowe iku maro Jakarta, ya. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule. Terus ngopi sak kadare umume wong ngopi 10 menit ya tetep 10. Ya iku insyaallah halal. Tapi nek aku lebih dik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana? Iku masih muamalah ya tetep mbok terus ngopi. Ikhlas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i itu maksusatun gimana qalahu ulama itu. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih. Ben pinter. Ya, ben pinter. Kalau ibu pinter, gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minggu. Ibu pinter insyaallah ditulis pangeran ya pinter. Pangeran itu gampangan. Pangeran itu ora partai politik. Husnudonan gampang pangeran. Jadi ana wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah enggak tahu, piro-piro sing diibu-ibu wong soleh. Nek sing ibu katokan cekak ni rong barat malah repot ngono, paham ya? Misale ana wong ralim kok serbanan ke protes, ora apa-apa. Nek ngibu wong barat katokan tok malah repot. Wis ngono ae makome cek ngono mawon. Contohnya jupuk barange wong tanpa pamit haram ta ora? Haram. Terus yakin? Saiki ana buajar gedhi terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram nek gak pamit. Mbok golek wonge ora ono banjir-banjir. Ya sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Lah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kowe ngetok wet mau terus mbok go ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene buta sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Yo kurang ajar le dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah, artinya gini, enggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadsul hurmati Ramadan biwiri udrin syar'iyyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Syafi'i yang tidak kalau jima ya jima saja dengan yang setuju ndi. Ono pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilaf ya, khilaf itu rodok beling. Rodok beling ini. Misalnya ke poso-poso kok lesu banget. Moka wedi kena hukuman niku. Tapi ke Hanafi ta Syafi'i ya ngaco. Apa ya ora Syafi'i ora Hanafi, padha ora paham ya kok. Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i. Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sendiri. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Hanafi atau Syafi'i? Bulan-bulan ini cek Syafi'i. Nak cara orang Hanafi ini, kue nak lesu banget kan? Kue muka langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, hilai kue lungo. Jadi lesu tak. Iki awas sih kena beling. Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ajar. Lau masuk, seling Suan Gus Bah. Kan aduh, nak delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, Allah, masuk banget. Cara ngene kan, wah Suan Gus Bah. Karena Suan Kiai kan ibadah. Nah, ketika kowe niat sowan iku wis musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Ya, iku khilayo. Tapi kok ya pangeran tetep pirsa. Iku kabare ngene, wis kabare. Sampeyan ampun rokok dilebokno tong.
Sampai malaikat ditendang. Wong protes. Lah kula boten ate dosa kok mlebu neraka. Gak nglebono tangga. Jadi kok adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umumatus syar'i mahsusatun dimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Tidak sih. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah wan Nazair. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-mirip. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman, misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman, jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku saiki kok misalnya orang Indonesia kirim utusan yang nyaman, yo kalah alim le dul. Ning kono Sayyid Umar Hafid orang alim-alim aku mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan yang nyaman. Mbahmu ngono, karwan Yaman saiki malah gudange ulama. Sayyid Abdul Haddad wong Yaman, Sayyid Umar Hafid wong apa mbok dakwahi kiai pesolatan. Apa mbok ulang primbon. Lah nek nuruti sunah Rasul zaman iku tugasnya ning ndi? Sembrono. Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digendi koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Iku jenenge Al-Hikam Nadir ya. Kaji Nabi dikandani pangeran, ngene lho mat kena dadi nabi sesuai nang Mekah atau nang Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenenge wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham. Soal Yasinan mbek paham. Seneng aku murid pinter-pinter. Muni paham. Nyenengno guru ku ibadah. Tapi nek kira paham muni paham bodoni ku dosa. Jadi ganjarane sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoni. Tapi tetap berarti ke ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti berarti 9. Ya kan al hasanatu bi asri amsaliyah, berarti berapa? 10. Bodoni ditulis sitok, berarti cek berapa? Cek berarti. Niku hadis lho kang kira oleh banteng. Ya, pokoknya anggar manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Wa manja bi sayyiati fala yujza illa misalku Qur'ane ngoten, hadise jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan amal apik banget ila sabimi atidin ila atafin kasira dilipatkan 700 sampai ila atafin apa? Kasira. Mun kula terus. Aat takhizu ana to ngalap sapa ingsun. Bil hamzataini tetep jam-jam loro min huma taqaddam. Maksudnya iso tasil iso tahqiq. Fi ang dartahum bahwa ta'ata tu istifham bi makna nafi kan maknane nafi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamu ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelan bahaya latune mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asna. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Foto-foto nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allah tikang za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka sean yang manfaat. Padahal gak ada manfaatnya sama sekali berhala-berhala iku wala yung gizun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung gizun sifatu aliyah sifatu lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadtu tegese lamun nyembah ingsun kaya wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin iku ing dalam kesesatan mungkin kang jelas ini. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karwan menyembah liyane Allah mesti. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun sira bikum lan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh ning ingsun.
Ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasmaun, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Tidak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama Jalalain ya tak sampaikan lewat Nabi seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampai tinggal menerima gak paham buang kuning orang ngono ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau amatur pengiran Gusti pun paham alhamdulillah. Ini satu menit ingsun aman tu iman ingsun sira bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Dia betul. Toh tetap disampaikan. Oh, kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Nah, enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu wis kunaneku. Mengane biasa wae ora usah serius. Untuk ini. Ya ada yang menerima, ada yang tidak. Biasa wae. Ana sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing nganggep pinter nganggep ae bener, sing darani bodoh kok. Ngono gampang kan. Utawa kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Lah wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestinya wong iku pikirane namung tunggal diridani Allah napa mbah. Mane latar, urip nang donya umuk sitok, nang golek ridane Allah seporan iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liya-liyane? Ruwet. Pikir nih kemauan. Sekali kalau ngaji, nak pikir untuk ridhanya Allah. Kalau serau sama mikir santri roha itu roha orang untuk ridhanya Allah selesai. Kenapa? Jadi dunia pangeran. Kau mikir ridhanya menunggu posing. Mikir ridhanya apa? Pangeran warido kamat lukin, warido kah? Wah yang mulai dengan ulama-ulama di sini. Alhamdulillah, Robi tawala alhamdulillah badar, ridho wala alhamdulillah hatta. Ya Allah, kalau suwun jenengan ridho tentu segala puji bagi engkau hatta tarto sampai jenengan ridho tentu walakal hamdu badar walakal hamdu hatta tarto semua pemerintah ulama makanya Dewi Sidina Umar ulama-ulama wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca nomor tiap pasti rodi billahi rabbal islami dina Muhammadin beliau setiap hari kita memperbarui perjanjian. Ya Allah, saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau, wah kacau. Sehingga orang itu terbiasa ridho ya Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditegur sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang Sam kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Kemudian di syuting akhirat ke omong terus. Kowe takoki pangeran. Kenapa kan dunia ngomong terus padahal dunia sing ngatur aku, gak iso jawab. Tapi nek kowe di syuting pangeran zaman ning dunia sujud. Wah, keren, apa? Kenapa kowe sujud ra ngarep pangeran takoki. Bos adune manusa ini napa? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Makanya Rasulullah kalau mau sujud sampai ngendikan hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah sujud ma'at sajikin. Kita cari komunitas yang sama-sama ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun juga kumpulan pangeran sira kabeh pas mau mongko ngurungokno sira kabeh ingsun isma tegese ngurungokno sira kabeh kauli ing zaman iku karo jamu mongko padha ngantemi watu sapa ngakeh ku ing Habib An-Najjar sama mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar ila den dawono lagu mari Habib An-Najjar ing damo nalikane kapundhut Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah udkhul mlebu sira al-jannata ing swarga. Nah, ngene yasinan langsung kilat kulil jannah. Wakila lan didawono pengene dakhala mancing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lahu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk
surga. Kala dawuh sapa Habib An-Najjar ya hati sambil ndek huruf sampai laita kaum menawa kaum dunya alamun ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundut ya masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya. Itu kayak apa? Sekarang enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Iya, ora ono niku zaman wong soleh-soleh dhisik ora ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabundut wae ijek berharap ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya ngene iki kaumku kudu nero bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Ini berharap itu tidak ada selesai. Nah, ini yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak cucunya. Abu Lahab kalaupun kafir belum berharap anak cucunya. Artinya Allah nyembadani. Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab punya anak Jarrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Orang Jawa ora kena bapake kena apa? Anak, ora kena anaknya kena cucunya. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar piye, malah bingung kabeh. Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture ojo kok bapake ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean luwih alim. Lu kathah jane. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae ra apal. Kuwi ku anake udah hafal Qur'an, bapake teko kok ngarep padahal aja samae ra apal. Anaknya di sudah hafid ayo. Yang sekarang sudah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapaknya era sekolah SD. Anaknya sudah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya di sini numpak apa itu? Bisa, tapi nak ngalim jadi ratu angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tak agama? Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut. Mlebu swarga iki dia berharap ya laita qaumi. Nah, ini jenis al-hikin nazir benar. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, sudah pinter. Ya laita qaumi ya kamu nak ngerti sapa kaum. Seneng di urip pinter. Sesuai kaya TK, paham. Ya justru apik to kok CTK kan ra didosa. Bima klan perkara kafaro kang nyepuro lima ingsun sapa Rabbu pangeran ingsun kaumku ngerti diwutrone lan penyepuranane apa. Baca alalan gawe sapa wong ingsun minal mukramin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong di swarga mesti berstatus orang yang sangat terhormat. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min juntin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum qamun. Wa ma anzalna lan ora perlu nurono sapa ingsun. Utai ma gunafiatun nafi ala qaumihi ngatake kaume hakikan najar. Ay hadisin dite kaume Bagi sause kematiannya Habib An-Najjar. Ibadah maudi dikte sause kematiannya Habib An-Najjar. Aku ora perlu nurono minjin ing sekelompok pasukan minat sama sangking lan. Hai malaikatin tegese malaikat diilahi krono rusak kaum bangsa Antiokhia bangsa Ashabal Qaryah. Ini kaum Kristen Habib An-Najjar atau perkampungan apa? Antiokhia ini Ashabal Qaryah. Wa makunna lan ora ana sapa ingsun apa munjilina iku zat sing nurono malaikat. Malaikat kan tegese nurono malaikat iki dadi ahadun. Ingkanat ora ana, makana tegese ora ana apa ukubatipun, apa nyiksa Ashabil Qaryah.
Ora ana iku ila sayhatan kecuali sak bungoan. Sak teriakan, bungoan itu teriakan wahidatan kang siji. Soha kang nriyakno bihim kelawan ahli Korea sapa Jibril Jibril. Faidan mongko nalikane ngono. Ketika terjadi teriakan hum utawi ashabi Korea qomiduna iku mati kabeh manane sakituna. Tegese anteng kabeh mayutuna terus mati kabeh. Ya hasratan duh cilaka banget, kegedun banget alal ibadi ngatasi pira-pira kawula. Manusa iku mok kawulane pangeran, cek tunane ora gelem iman. Haula. Tegese mongkon-mongkon ashabul Korea wa ghairihim lan yane haula. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul, fa uhliku mongko den rusak sapa man kadzabu rusul. Miman sanging wong kadzabu kang gorono sapa man ar-rusula ing propro rusul, fa uhliku mongko den rusak sapa man sing kadzabu rusul. Wa ya utaya hasratan alal ibadu siddatu ta'allumi iku banget ngrasa lara. Wanita uha utawi nganggo nidak hasratan alal ibad iku majazun majaz hada. Tegese utawi iki iku awanuki iku wektu nesira. Fahduri mongko tekao sira. Mayatihim mir rasulin. Mayati ora teka him ing ashabil Korea sapa min rasulin sapa utusane Allah. Ila kanu kecuali ana sapa ahli Korea bi kan rasul yastaziuna iku ngenyek sapa ahli Korea. Utawi iki dawuh masukun iku den giring. Mesti diarahno libayani sababiya krana nerangno sebabe hasrah. Sebabe ketunaan nistimali. Krana mengkune iki dawuh alas tiga ini ing atase ngenyeke ashabil Korea al-muaddi kang nekakno ila ilahi maring dirusae ahli Korea. Al-musabbab kang kasababno anhu sanging ikhlas apa al-hasratu dadi betul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.